Pelatih Timnas Indonesia dan para stafnya ngamuk setelah laga kontra Bahrain. Gara-gara wasit botak, penuh kontroversi dan busuk. Begini kondisinya. Diwarnai kontroversi wasit dan keributan. Erick Thohir langsung protes ke FIFA. Usai Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain. Simak berita selengkapnya. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia berakhir imbang. Kembali dicurangi wasit lagi nih. Gimana menurut kalian? Keributan pecah usai kemenangan Timnas Indonesia dirampok wasit dengan kelebihan menit. Shaine Patinama ngamuk hampir pukul wasit. Alhamdulillah Malik Rizaldi tidak apa-apa. Usai kepalanya berdarah di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Manajer Timnas Indonesia ungkap alasan STY mainkan Malik Rizaldi dan Jordi Amat sebagai starter dan Rizky Ridho cadangan. Begini alasannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan kemarahan para pemain Indonesia ke wasit Ahmed Alkaf saat melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sesuatu yang wajar. Sejumlah pemain dan ofisial Timnas Indonesia melakukan protes dan marah terhadap wasit Ahmed Alkaf saat melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Rifah. Kemarahan itu terjadi setelah wasit asal Oman itu membiarkan pertandingan berjalan hingga menit ke-100 pada laga Bahrain versus Indonesia. Padahal Alkaf hanya memberi waktu tambahan 6 menit. Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99. Sintayong mengatakan keputusan wasit Ahmed Alkaf saat laga Bahrain versus Indonesia, terutama membiarkan pertandingan berjalan lebih dari waktu tambahan resmi, membuat sejumlah pemain Indonesia marah. Jika ada yang baru saja menonton pertandingan ini dan mungkin kalian pasti mengerti, kalian tahu kenapa pemain kami marah. Anda tahu menit tambahan waktu itu 6 menit, itu lebih dari 9 menit. Keputusan wasit semua bias. Ketika kami menghalau pemain Bahrain, Anda tahu ini akan terjadi tendangan bebas. Jadi saya pikir semua orang tahu, Anda tahu mengapa pemain kami marah di sana, ucap Sintayong. Pemain Timnas Indonesia yang terlihat sangat marah ke wasit Alkaf adalah bek Shaine Patinama. Bahkan Shaine sampai harus ditenangkan pelatih kiper Kim Bong-su. Sementara manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapat kartu merah dari wasit Alkaf. Setelah melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao, Cina, Selasa 15 Oktober 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih kepada para pemain Timnas Indonesia seusai menahan imbang Bahrain. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifah, Jumat 11 Oktober 2024. Timnas Indonesia sebenarnya nyaris meraih kemenangan dalam laga ini. Namun skuad Garuda gagal menang karena pertandingan diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Tim Merah Putih memang sempat tertinggal melalui gol Mohamed Marhoon. Namun akhirnya tim asuhan Sintayong sukses berbalik memimpin 2-1 setelah menyamakan skor lebih dulu lewat Ragnar Oratmangoen pada menit ke-47. Kemudian gol kedua tim Merah Putih dicetak oleh Rafael Struijk pada menit ke-74. Akan tetapi kemenangan itu dirusak oleh wasit Ahmed Alkaf karena keputusannya yang kontroversial.
Wasit asal Oman ini bahkan disebut-sebut menguntungkan tuan rumah Bahrain lewat kepemimpinannya. Keputusan yang menjadi sorotan dan tanya-tanya besar yakni soal Ahmed Alkaf yang tidak kunjung meniup peluit akhir meski waktu sudah selesai. Padahal perangkat pertandingan menunjukkan waktu tambahan selama 6 menit. Tetapi hingga memasuki menit ke-96, Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Marhoon pada menit ke-99. Gol ini langsung disahkan oleh wasit asal Oman tersebut dan dia juga segera menyelesaikan pertandingan sehingga keputusannya itu terlihat sangat kontroversial. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang tetapi 1 poin ini serasa kekalahan buat tim merah putih. Pasalnya Timnas Indonesia sebenarnya sudah unggul hingga memasuki menit ke-97. Saat itu sudah melewati tambahan waktu yang diberikan tetapi akhirnya mereka dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Setelah tim merah putih meraih hasil imbang ini, Erick Thohir tetap mengapresiasi Jay Itzes dan kawan-kawan. Dia berterima kasih kepada tim merah putih yang telah bekerja keras hingga akhir pertandingan. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik, ujar Erick Thohir. Setelah meraih hasil imbang ini, Erick Thohir pun berharap para pemain bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Dia mendoakan agar tim merah putih tak menyerah dan bisa meraih 3 poin saat melakoni laga keempat grup C nanti. Timnas Indonesia setelah ini langsung bertolak ke Qingdao, Cina. Hal ini karena tim merah putih akan menjalani laga keempat melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Erick berharap Ragnar Oratmangoen DKK bisa meraih kemenangan nantinya. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya. Erick Thohir memang memberikan komentar singkat untuk perjuangan Timnas Indonesia. Dia bahkan tak menyinggung soal kontroversi wasit hingga keributan yang terjadi setelah pertandingan. Namun PSSI melalui anggota komite eksekutif Arya Sinulinga mengaku pihaknya akan mengirim surat protes ke FIFA ataupun AFC. Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan di pertandingan ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhadapan dengan Timnas Bahrain, skuad Garuda dipaksa bermain imbang dengan skor 2-2. Timnas Bahrain berhasil unggul terlebih dahulu melalui tendangan bebas Mohamed Marhoon. Namun Timnas Indonesia mampu membalikan kedudukan berkat gol Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Namun sayang di masa injury time, Marhoon mencetak gol keduanya sehingga skor menjadi 2-2. Berkat tambahan 1 poin ini, Indonesia turun ke peringkat kelima dengan raihan 3 poin dari 3 laga. Sementara Bahrain juga harus turun ke peringkat keempat dengan raihan 4 poin dari 3 laga. Berstatus sebagai tuan rumah, Bahrain tampil dominan sejak awal. Mereka menguasai bola dan langsung menekan gawang Timnas Indonesia. Baru 15 menit laga berjalan, Bahrain berhasil membuka keunggulan atas Indonesia. Melalui skema tendangan bebas, Mohamed Marhoon berhasil mengarahkan bola ke gawang Indonesia, mengenai mistar gawang lalu memantul masuk ke dalam gawang Indonesia. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Berada dalam posisi tertinggal, Timnas Indonesia mencoba untuk menaikkan serangan mereka. Namun skuad Garuda kesulitan mengembangkan permainan mereka karena Bahrain melakukan pressing ketat sehingga Indonesia kerap kehilangan bola. Di penghujung babak pertama, Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan silang Ivar Jenner dari sisi kiri, bola berhasil diteruskan Bas Hilgers melalui sundulannya kepada Ragnar Oratmangoen dan sang penyerang tidak menyia-nyiakan kesempatan dan membobol gawang Bahrain. Gol tersebut sempat diperiksa VAR cukup lama karena ada indikasi Ragnar berada dalam posisi offside. Namun VAR akhirnya mengesahkan gol tersebut sehingga skor 1-1 menutup babak pertama.
Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong membuat 2 pergantian pemain. Jordi Amat dan Sandy Walsh ditarik keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho dan Eliano Reijenders. Di babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Bahrain mampu tampil dominan dan membombardir gawang Indonesia. Sementara Indonesia sesekali mengancam melalui skema serangan balik. Skema serangan balik Indonesia ini terbukti jitu, karena di menit ke-74 timnas Indonesia sukses membalikan kedudukan menjadi 2-1. Menerima umpan pendek dari Tom Haye, Rafael Struijk masuk ke kotak penalti Bahrain lalu melepaskan tembakan pelacing ke sisi kiri atas gawang Bahrain dan menjadi gol. Tertinggal 1 gol, Bahrain menaikkan tempo serangan mereka. Mereka mencoba untuk membombardir gawang Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Di menit ke-81, gawang timnas Indonesia nyaris kebobolan saat Jay Itzes yang mencoba menghalau tendangan bebas Bahrain malah mengarahkan bola ke gawang skuad Garuda. Beruntung Maarten Paes dengan sigap menangkap bola tersebut sehingga Indonesia terhindar dari gol bunuh diri. Di penghujung babak kedua, Bahrain kembali mendapatkan peluang berbahaya melalui tendangan bebas Marhoon. Namun kali ini tendangan bebasnya masih melebar di sisi kanan gawang Indonesia. Beberapa menit sebelum laga usai, timnas Qatar berhasil menyamakan kedudukan. Melalui skema sepak pojok, Mohamed Marhoon yang tidak terkawal mampu menyambar bola dan menjadi gol. Skor 2-2 menutup jalannya pertandingan. Keributan pecah setelah pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain. China Patinama terlihat mengamuk seusai kemenangan skuad Garuda dirampok wasit. Timnas Indonesia gagal menang dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seusai ditahan imbang Bahrain. Namun akhirnya tim merah putih bisa bangkit dengan mencetak gol melalui Ragnar Oratmangoen. Akan tetapi keunggulan timnas Indonesia tak bertahan hingga pertandingan berakhir karena dari tambahan waktu 6 menit yang diberikan tak berakhir sesuai. Tambahan waktu menunjukkan angka bertulis 6 menit. Akan tetapi saat pertandingan berlanjut dan laga sudah berlangsung lebih dari 96 menit masih berlangsung. Wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf melanjutkan pertandingan dan tak kunjung meniup peluit panjang menandakan pertandingan berakhir. Padahal masa injury time sudah terlihat melebihi waktu yang diberikan. Tetapi wasit asal Oman itu terus melanjutkan pertandingan hingga memasuki menit ke-9 masa injury time. Saat itu Bahrain pun berhasil mendapatkan tendangan penjuru dan dalam kesempatan itu Mohamed Marhoon langsung menyambar bola dengan menjatuhkan diri, sehingga bola langsung mengarah ke arah gawang. Maarten Paes pun tak menduganya dan kemenangan timnas Indonesia pun seperti dirampok oleh wasit Ahmed Al-Kaf. Pasalnya, skor berubah menjadi 2-2 tepat pada menit ke-99. Situasi ini membuat pemain timnas Indonesia, tim pelatih, hingga ofisial skuad Garuda pun bertanya-tanya dan langsung protes. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji pun melayangkan protes keras ke wasit yang ada di tengah lapangan. Sumarji pun langsung diganjar kartu merah dan diusir karena protes berlebihan. Namun pertandingan terus dilanjutkan dan akhirnya pertandingan resmi berakhir pada menit ke-100 setelah wasit meniup peluit panjang. Setelah pertandingan berakhir, beberapa pemain masih protes ke wasit karena waktu yang diberikan kelebihan. Saat beberapa pemain seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, hingga Mes Hilgers protes ke wasit. Keributan pun terjadi di bench yang terlihat beberapa pemain, tim pelatih, hingga ofisial timnas Indonesia tampak protes keras. Salah satu pemain yang terlihat ngamuk seusai pertandingan ini yakni China Patinama. Ia terlihat mengamuk sehingga salah satu asisten Shin Tae-yong pun membawanya menjauh dari keributan tersebut. China Patinama terlihat dibawa hingga hampir ke tengah lapangan oleh salah satu asisten Shin Tae-yong.
Hal ini karena Sia sempat adu mulut dengan beberapa pihak. Beberapa pemain timnas Indonesia pun terlihat melerai Saine seperti Nadeo Argawinata dan yang lainnya. Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam bahkan terlihat berlari saat melihat Saine Patinama sempat cekcok dengan beberapa pihak. Saine Patinama yang terlihat mengamuk ini bahkan sampai trending di Twitter atau X. Cuplikan video Saine Patinama mengamuk pun tersebar dan tak sedikit yang mengerti perasaan pemain khas Open tersebut. Sudah ngamuk parah ini Saine. Kalau ada Hubner bisa pukul-pukulan itu. Ketulusan itu bernama Saine Patinama. Alhamdulillah Malik Rizaldi tidak apa-apa. Usai kepalanya berdarah di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Pemain Timnas Indonesia Malik Rizaldi mengalami pendarahan di kepalanya ketika melawan Bahrain. Peristiwa itu terjadi dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain. Malik Rizaldi harus mengalami pendarahan di kepalanya ketika laga Timnas Indonesia versus Bahrain baru saja dimulai. Penyerang Persebaya Surabaya itu duel udara dengan Kapten Bahrain, Walid Al-Hayam. Usai duel udara, kedua pemain itu terjatuh. Terlihat kepada Malik Rizaldi dan Walid Al-Hayam berdarah. Tim medis dari kedua negara tersebut langsung memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan di kepala pemain. Hingga akhirnya kepala Malik Rizaldi harus diperban dengan warna putih. Malik Rizaldi terus melanjutkan pertandingan hingga menit ke-58. Mantan pemain Persela Lamongan itu ditarik keluar dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Dalam laga itu, Timnas Indonesia bermain imbang melawan Bahrain. Seharusnya Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas tuan rumah. Namun di menit ke-99 dari babak tambahan waktu 96, Bahrain bisa mencetak gol. Gol itu sangat kontroversi karena berbau offside. Usai pertandingan, Malik Rizaldi berbicara terkait kondisinya. Mantan pemain Madura United itu menegaskan bahwa kondisinya baik-baik saja. Selepas pertandingan kontra Bahrain, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Cina. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu terbang dari Bahrain ke Cina pada Jumat 11 Oktober 2024 pukul 01.00 waktu sana. Saat ini Timnas Indonesia masih dalam perjalanan ke Cina. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan tiba di Cina pada Jumat 11 Oktober 2024 sore waktu sana. Malik Rizaldi berharap Timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan atas Cina. Timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Doakan kami agar bisa mendapatkan 3 poin di kandang Cina, kata Malik Rizaldi. Manajer Timnas Indonesia ungkap alasan STY mainkan Malik Rizaldi dan Jordi Amat sebagai starter dan Rizky Ridho cadangan. Begini alasannya. Manajer Timnas Indonesia Sumarji membagikan kabar terbaru dari tim berjulukan Garuda itu untuk menghadapi Timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Bahrain dalam matchday ketiga Grup C di Bahrain National Stadium, Rifah. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menggunakan formasi 3-4-3. Arsitek asal Korea Selatan itu memainkan Maes Hilgers dan Malik Rizaldi yang bakal menjalani debutnya. Malik Rizaldi akan membentuk trisula bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini depan Timnas Indonesia. Winger asal Persebaya Surabaya itu mengungguli Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, hingga Liano Reijnders yang awalnya diprediksi akan menjadi pemain utama.
Selain itu, Sintayong kembali menurunkan Jordi Amat yang sempat absen dalam 3 pertandingan terakhir Timnas Indonesia akibat akumulasi kartu merah dan cedera. Bergabungnya Mas Hilgers dan comebacknya Jordi Amat membuat Rizky Ridho harus tersingkir ke bangku cadangan. Ini bagian strategi dari Coach Sintayong. Masuknya Malik Rizaldi adalah taktik dari Timnas Indonesia, ujar Sumarji. Tentu kehadiran Mas Hilgers bisa juga berpengaruh terhadap line up. Biasanya posisi itu ditempati oleh Rizky Ridho. Lalu dikarenakan Jordi Amat hadir, posisi itu dipercaya ke Jordi, ucap Sumarji.